LG V20. Buat saya mungkin ini adalah flagship terbaik di pasaran saat ini. Tapi kok nggak begitu menarik ya? Oke, kita unboxing dulu. Jadi saya ikut program pre-order di erafone.com. Beli HP ini seharga 9,5 juta rupiah. Ya, sekarang harganya udah mulai turun dikit-dikit. Tapi keuntungannya ikut pre-order itu saya dapat battery charger kit yang super fast charging. Ya lumayan lah, kalau dibeli terpisah harganya sekitar 600 ribuan. Dan di-emailkan juga kode voucher pergi-pergi senilai 500 ribu. Jadi bisa buat hotel, tiket pesawat, atau kereta api, dan lain-lain. Di dalam boxnya yang keren itu sendiri, kita dikasih earphone premium Bang & Olufsen BioPlay plus earbud cadangannya. Lalu ada kabel USB Type-C, charger adapter fast charging yang mirip banget sama charger adapternya LG X Power ya. Dikasih perdana Telkomsel juga, kemudian HP-nya yang warna titanium, baterai dan kapasitas 3200 mAh, terakhir kitab-kitab. Oke, ini dia semua yang kamu dapatkan pada paket penjualan program pre-order LG V20 di erafone.com. Dibanding para pesaing tablet flagship branded lainnya, desain LG V20 ini termasuk ke jajaran yang terbaik. Kenapa? Jadi gini, dari sisi penampilan, LG V20 akan lebih disukai oleh bos-bos dibandingkan kaula muda kayak saya. Nggak cantik, nggak centil, nggak juga heboh, tapi kesannya tuh tegas, kaku, dan konvensional. Dari sisi build quality-nya, ya walau nggak punya sertifikat anti air, tapi kalau kamu orangnya ceroboh dan HP kamu tuh sering jatuh, kebentur, kebaduk, kesenggol, dan kawan-kawan, LG V20 ini bakal cocok buat kamu. Karena HP ini udah lulus sertifikasi Military Grade Impact Resistance, atau tulisannya tuh MIL-STD-810G, itu sertifikasinya ya. Yang artinya HP ini bakal survive pas dijatuhin dari ketinggian dada orang dewasa. Udah gitu doang? Belum. Dijatuhinnya tuh berulang-ulang sampai 26 kali ke permukaan triplex tebal 5 cm yang ditaruh di atas beton. HP ini dijamin masih nyala. Mantap. Kalau bingung bisa cek video drop testnya LG V20 ini oleh Android Authority yang linknya saya kasih di bawah. Oke? Di sisi kemudahan penggunaan, LG V20 ini buat saya ya ada yang sukanya, ada yang sebelnya juga. Yang sebelnya tuh untuk ukuran HP flagship, bezel kiri kanan setebal ini, jidat dan dagu sepanjang ini, buat saya sih enggak banget ya. Ditambah dengan bodi smongsor ini, ternyata LG gagal menyuntikkan baterai yang lebih besar dari Galaxy S7 Edge yang punya dimensi yang signifikan lebih ringkas. Posisi fingerprint juga ada di belakang, jadi pas kalau lagi nyetir mau nyalain HP tuh ribetnya minta ampun. Terakhir posisi shortcut di second screen yang lebih susah diakses dibanding icon aplikasinya langsung. Jadi ya buat apa ada shortcut. Tapi saya terus terang jatuh cinta sama cara buka back cover HP ini. Apalagi pas beli HP-nya tuh sepaket sama battery kit. Gak lagi takut kuku rusak atau back cover yang lama-lama longgar karena sering buka tutup, atau bunyi pretek-pretek yang menarik perhatian. Nah, tapi yang bikin LG V20 ini jadi salah satu tablet flagship berdesain terbaik adalah karena punya jack audio 3,5 mm ama nggak meledak. Yes. Oke, lanjut ke user interface. Loh, kok suaranya beda? Karena tadi saya rekam suaranya pakai voice recordernya LG V20. Sekarang ganti jadi voice recordernya Huawei P9 Lite. Loh, kok diganti-ganti? Kalem, nanti saya bakal jelasin. Oke, udah dipasang LG UX 5.0 Plus di atas Android Nougat 7.0. Selain kita mendapatkan berbagai keunggulan Android Nougat kayak split screen, lalu interface baru yang lebih intuitif, sampai dukungan Vulkan API sebagai platform gamingnya. Lebih dari itu kita juga dikasih beberapa fitur bawaan LG seperti second screen yang saya rasain fungsinya tuh ya kalau kita lagi main game nggak bakal keganggu notifikasi yang masuk karena notifikasinya tuh ada di second screen itu. Kemudian masuk ke shortcut penting bahkan saat layar mati juga bisa, sebagai interface tambahan di beberapa aplikasi juga memungkinkan. Tapi yang paling sering dipakai sih ya simply jadi jam meja. Dan yang saya suka juga banyak aspek dari UI-nya yang bisa disesuaikan dengan selera kita.
Kayak pilihan game kita bisa sesuaikan, lalu bisa pakai apps drawer atau semua aplikasi dipajang ke home screen juga terserah kita, atau posisi tombol-tombol bawah layar yang bisa dirubah-rubah posisinya. Kalau performa akselerasi UI-nya ya walau belum secepat HP-HP Nexus atau Pixel sih, tapi nggak sampai harus dikomplain kok. Multitasking 10 aplikasi ringan nggak ada masalah, dan yang penting juga aplikasi bisa dipindahkan ke micro SD. Intinya ya interface UI-nya terasa simpel namun fungsional, nggak banyak fitur-fitur yang sifatnya gimmick dan kompleks yang biasanya bertebaran di HP-HP flagship dan lain. Selanjutnya saya rekam suaranya pakai mic Samsung yang biasa saya pakai buat review. Oke, lanjut ke display IPS, resolusinya 2K, ya jelas keren lah ya. Walau warnanya nggak segonjreng Super AMOLED pastinya. Tapi it's okay, semuanya udah mantap surantap, sensitivitasnya, saturasinya, viewing angle-nya, proteksinya juga udah Gorilla Glass 4. Memang LG nggak milih pakai layar 2,5D glass sih, hanya di atas sama bawah layarnya aja yang sedikit melengkung gitu. Dikasih game macam apa juga enteng-enteng aja dijalanin di sini. Tapi nggak berarti lag-nya 100% hilang ya. Di game-game tertentu kayak Evil Band, Galaxy S7 Edge bisa memainkannya dengan sedikit lebih mulus. Tapi bisa dibilang lag yang muncul di LG V20 ini nggak bakal banyak berefek sama kenyamanan ngegame kita lah. Layarnya yang responsif dan speaker bodinya yang enak juga begitu memanjakan aktivitas gaming kita. Recover metalnya ya kadang-kadang lumayan kerasa hangat pas udah ngegame HD di atas 15 menitan, tapi ya nggak sampai ngeganggu juga. Hanya stamina baterai 3200 mAh-nya belum bisa disebut staminanya gamers, karena kerasa banget kewalahan buat ngeladenin layar 2K-nya, plus SoC berperforma tinggi Snapdragon 820 pas lagi ngegame berat. Buat pemakaian sehari-harinya obat gaptek juga ya belum cukup bikin pede lah kalau nggak ngecas ulang HP ini di saat nanti malam ada acara jalan-jalan misalnya. Jadi walau udah super quick charge 3.0, tetap akan sangat saya sarankan untuk beli lagi battery kit yang udah support juga quick charge 3.0, karena akan signifikan bikin hidup kamu jauh lebih hidup. Ganti baterainya juga paling gampang sedunia soalnya, tinggal dipencet, dicokel, terus dicelupin, udah deh. Bisa dual SIM plus micro SD, dipasang smartphone langsung ke detect, sensor-sensor lengkap, fingerprint cepat, near field communication ada, bahkan LG V20 ini bisa dijadiin remote TV, AC atau DVD. Ya intinya selain baterai, everything else is perfect di sektor hardware ini. Punya dual kamera di belakang, yang satu kamera normal beresolusi 16 megapiksel dan satu lagi 8 megapiksel berjenis wide angle. Kualitas kamera utama 16 megapikselnya bagus banget pastinya. Sangat bisa diandalkan bagaimanapun kondisi pencahayaan yang diberikan ke sensornya. Bisa ambil gambar dan format RAW juga, dan kalau dibandingin sama Galaxy S7 Edge saya, ya kurang lebih sekelas lah walau beda karakter. Pada mode auto, kamera LG V20 ini cenderung terang. Ada yang bilang overexpose, tapi ya itu tergantung selera lah ya. Buat saya sih fine-fine aja. Tone-nya juga sedikit cenderung lebih cold dibandingkan S7 Edge, yang pada akhirnya saya kembalikan ke selera masing-masing. Yang pasti kamera LG V20 unggul di beberapa hal dibandingkan kameranya Galaxy S7 Edge, yaitu yang pertama di ketenyaman gambarnya yang sedikit lebih mantap. Yang kedua, punya tambahan satu kamera khusus buat wide angle, dan yang terakhir mode pro atau manual baik buat foto ataupun video yang terasa sedikit lebih pro beneran lah dibandingkan kamera Galaxy S7 Edge. Karena range ISO bisa kita mainkan pada bilangan yang lebih luas. Interface-nya juga kelihatan lebih pro gitu men. Ada focus speaking, ada histogramnya juga, dan bahkan bisa atur karakter perekaman suara video sesuai keinginan dengan kualitas hi-fi. Gile kan bro? Hanya dibandingkan Galaxy S7 Edge, momen berharga bisa aja kelewat atau tidak tertangkap dengan sempurna karena kecepatan puncian laser autofocusnya LG V20 dan jeda antar shutternya belum secepat teknologi dual pixelnya Galaxy S7 Edge. Kamera depan juga hasilnya keren, tajam, bersih dibandingkan HP-HP 3 jutaan yang jualan HP selfie sih masih lebih oke yang ini. Lensanya pakai wide angle dan kalau kurang wide bisa dilebarkan lagi buat fotografi. Pas di low light ada screen flash, hanya software pendukung selfie-nya tuh ya nggak neko-neko lah, standar aja geser-geser gitu doang. Ya overall kameranya mantap, dan kalau kamu content creator atau suka ikutan kontes mobile fotografi atau videografi, software kamera LG V20 ini bisa ngasih kamu ruang berkreasi yang lebih luas untuk menghasilkan foto atau video yang bernilai seni tinggi. Asik.
Kalau kamu seorang audiopil, kamu nggak perlu lagi beli USB deck atau digital to analog converter yang harganya paling murah 600.000 sampai 3 atau 4 jutaan, atau beli earphone Bang & Olufsen yang harganya paling murah 3 jutaan, karena LG V20 ini udah punya 32 bit Hi-Fi quad deck untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih wow. Dan earphone premium ini udah termasuk dalam paket penjualan, men. Dan yes, so far keluaran suara via earphone LG ini adalah yang terbaik yang pernah saya coba di HP. Kalau dibandingin pakai earphone yang sama di Samsung Galaxy S7 Edge misalnya ya, kayak ada efek yang dimatiin, kayak sound boosternya tuh belum dinyalain gitulah. Dan pas pakai LG V20, efek-efeknya tuh baru dinyalain. Jadi ya gitulah kira-kira ilustrasi awam saya ya. Itu dibandinginnya pakai earphone yang sama loh ya. Kalau dibandingin pakai earphone bawaan masing-masing, bedanya bakal jauh banget. Apalagi kalau buat dengerin format file musik yang belum dikompres. Bukan hanya MP3, udah gitu MP3-nya bajakan lagi. Nah, lalu kenapa saya gonta-ganti mic dari tadi? Karena klaimnya LG V20 ini mantap banget buat ngerekam suara. Suara voice over segmen sound and music ini kembali saya pakai voice recorder LG V20. Dan buat perbandingan, abis ini dan sampai akhir video ini, saya rekam voice overnya via Samsung Galaxy S7 Edge. Jadi kamu yang nilai sendiri aja deh ya. Jadi kesimpulannya, LG V20 adalah HP yang keren banget. Karena LG sangat sukses memanjakan kita dengan berbagai kemewahan yang nggak disangka-sangka. Casing super solid yang tahan banting, 2 pilihan kamera belakang, sound chip dengan quad deck yang luar biasa, sampai earphone bawaan yang sekali lagi terbaik yang pernah saya dapatkan adalah hal-hal yang kalau kita udah coba bakal susah buat berpaling ke HP lain. Buat saya, LG V20 adalah flagship dengan hardware terbaik di pasaran saat ini. Tapi orang beli HP nggak melulu orientasinya ke kualitas hardware doang dong. Faktor-faktor lain kayak kecantikan desain, keunikan layar, gengsi, branding, sampai pertimbangan harga jual kembali akan selalu jadi pertimbangan kita. Apalagi buat investasi HP yang harganya nggak murah. Dan LG V20 relatif lemah di faktor-faktor tadi. Jadi LG V20 hanya akan menarik buat orang-orang spesifik yang ya ku tahu, yang ku mau lah. Content creators, YouTubers, mobile photographers, wartawan, musisi, produser, dan para pekerja yang berhubungan dengan multimedia lainnya akan bisa menghasilkan kreasi yang lebih kreatif berkat hal-hal kayak dua jenis tipe kamera belakang, normal dan wide, lalu ada optical image stabilization, mode manual foto dan video yang kelihatan pro banget, foto dengan format RAW, rekam video resolusi 4K dan Full HD 60 frame per second, kualitas keluaran audio dan earphone bawaan kelas profesional, lalu sound recorder yang juga kelas profesional, baterai yang dengan mudah digonta-ganti, sampai hal-hal pendukung kayak bisa dual SIM yang nggak ganggu micro SD-nya, dan memori internal lega 64 GB plus manajemen memori yang fleksibel, bisa oper aplikasi ke micro SD, yang tentunya sangat vital buat para pekerja multimedia yang selalu haus akan memori. Rekam video 4K 1 menit aja, memori bakal kepake 350 MB loh. Gimana nggak butuh memori coba? Dan yes, hal-hal ini menunjukkan bahwa LG V20 memang didesain buat kalangan-kalangan tersebut. Tapi jangan salah, buat konsumen umum juga HP ini tetap oke kok. Hanya mungkin desainnya bukan yang tercantik dan potensi terpendam HP ini nggak akan teroptimalkan. Tapi ya minimal dengerin musiknya bakal edun lah, ngenahan pisan pokoknya malah. Oke guys, itu aja sementara yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini. Semoga ya video sharing pengalaman ini ada manfaatnya buat kita semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.